Chiramune, anime romance yang berhasil tampil beda di musim fall 2025 ini. Meskipun ada gende haremnya, tapi anime ini bukanlah anime romance harem murahan. Bahkan aku berani ngomong kalau anime ini gak melulu cuma tentang romance doang, tapi juga mengenai masa muda SMA yang penuh warna. Sampai-sampai ada suatu titik di mana aku ketika nonton anime ini, aku mulai menyesali masa sekolahku. Kok gitu? Halo Pi, di sini Milio Pi, dan ini adalah review anime Chiramune versi channel ini. Dan jujur, ini beneran experience yang beda banget pas aku nonton anime romance. Ya, sebenarnya ada beberapa anime romance unik lainnya ya, kayak Gimai Sekatsu yang udah aku tonton sebelumnya. Dan ini juga bukan berarti aku gak suka sama anime romance generik lainnya, kayak Roshidere contohnya, ataupun anime romance yang udah aku tonton sebelumnya. Tapi percaya gak percaya ya, Chiramune ini beneran memberikan pengalaman yang berbeda banget. Beneran sebuah keajaiban di tengah-tengah klisenya anime romance. Kita bahas satu-satu aja, mulai dari premisnya yang sebenarnya gak terlalu rumit ya, dimana ada main karakter yaitu Chitose Saku. Dia ini udah kayak dude perfect banget, idola sekolah dan dikelilingi banyak gadis di sekolahnya. Nah, pada suatu hari dia ini dimintai oleh gurunya untuk membuat salah satu teman sekelasnya yang bernama Kenta ini untuk kembali ke sekolah. Basically, Kenta ini trauma gara-gara diputus pacarnya. Dan percayalah, itu cuma 10% dari ceritanya doang, karena keseluruhan cerita anime ini lebih dari itu. Ya karena memang ada genre romance-nya ya, jadi ya pastinya nanti ada banyak momen-momennya lagi ke depannya. Tapi kalau boleh jujur, ini adalah anime romance harem yang paling beda yang pernah aku tonton ya. Sebenarnya dari segi premis itu sederhana banget, gak pakai gimmick yang terlalu unik gimana, tapi penggunaan karakter drop Chitose Saku yang beneran beda dari anime yang lain ini beneran membuat anime ini fresh. Dimana kalau misalnya kita tahu anime harem itu biasanya ditemani dengan MC yang agak kikuk atau bahkan culun, tapi tiba-tiba bisa dikelilingi banyak gadis gitu. Ya, agak gak make sense kan ya. Nah, tapi karena di anime ini Chitose Saku ini sudah didesain populer dan keren di sekolahnya, ini itu jadi make sense gitu loh. Kenapa Chitose Saku itu bisa punya daya tarik tersendiri di mata banyak orang di anime ini sendiri. Ya, sebenarnya sih kalau kalian nggak tahu, sebelumnya itu udah ada anime yang setipe kayak gini di mana MC-nya itu sama-sama populer. Kalau kalian nggak tahu, judulnya Osamake, sebenarnya udah pernah aku bahas di channel ini. Tapi percayalah, itu ujung-ujungnya cuma anime romance biasa gitu, di mana jualan waifu doang, MC juga modal populer doang, sifatnya juga kiko, gak sekeren Chitose Saku ini. Selain itu, feel school dari anime ini beda banget dari anime berlatar sekolahan yang lain gitu ya. Entah kenapa aku merasa pengalaman sekolah di anime ini sendiri itu beneran realistis dan apa adanya gitu loh, dimana semua pengalaman masa muda di SMA itu lekat banget sama anime ini. Mau lo ngebanyol kayak gimana, melakukan hal gila sama teman-temanmu, seakan-akan anime ini mengisyaratkan kita untuk membuat kita menjadi seekspresif mungkin, sehingga kita itu bisa membuat memori-memori indah di sekolah kita gitu loh. Anjay, aku ngomong apa anjay. Dan jujur aja, dari pesan yang tersirat itu akhirnya aku sedikit terflashback sama masa-masa sekolahku. Memang sehidup itu pengalaman sekolah yang dijanjikan dari anime ini sendiri. Dan sedikit curhat aja, setelah aku terflashback, ada satu titik di mana aku mulai menyesali masa sekolahku. Tapi apa yang admin sesali dari masa sekolah admin? Apakah masa SMA admin ini beneran suram? Ya, sedikit curhat aja. Dulu aku sekolah itu kesannya jadi murid yang agak nanggung ya. Dibilang ekstrovert juga enggak, introvert juga enggak. Apakah bisa dibilang ambivert? Enggak tahu masalah ini kan. Jadi mungkin kalian bisa coret-coret di kolom komentar ya. Dan semua penyesalanku ini makin parah setelah aku berhasil mendalami karakter Chitose Saku ini. Yang bisa dibilang sebenarnya Chitose Saku ini merupakan sosok yang aku pengen wujudkan di masa SMA aku. Bukan masalah dikelilingi banyak cewek-cewek, kalian jangan mikir aneh-aneh, please ya. Tapi aku mendalami Chitose Saku ini sebagai karakter yang bebas dalam berekspresi, bebas dalam melakukan segala sesuatunya. Dalam artian masih positif dan outcome-nya masih baik loh ya. Kalau bisa diibaratkan, Chitose Saku ini seperti burung yang terbang bebas di langit tanpa lelah sekalipun gitu loh. Mau orang ngomong dia apa kek, mandang dia apa kek, dia beneran gak peduli. Beneran apa adanya, dan beneran aku suka filosofi ini. Dan setelah aku berhasil mendalami Chitose Saku ini, sempat aku
merenungkan beberapa hal di hidupku. Kalau misalnya aku dulu se-ekspresif Chitosis aku kayak gimana ya kira-kira. Atau mungkin kalau misalnya aku lebih menggali potensi diriku di masa lalu itu kayak gimana ceritanya ya. Kayak banyak banget penyesalan yang ada di benakku. Seakan-akan aku dulu itu pingin jadi Chitosis aku orang yang bisa se-ekspresif mungkin tanpa memedulikan perkataan orang. Tapi entah kenapa ketahan sesuatu. Entah itu karena harga diri, penampilan, dan mungkin beberapa hal eksternal lainnya. But again, Chitosis aku itu hadir di hadapan kita. Dia ini seakan-akan ngomong ke kita kalau semua orang itu pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk berekspresi. Punya hak yang sama atas diri kita sendiri dan juga punya peluang yang sama untuk berkembang. Kayak anime ini tuh seakan-akan ngomong, gak ada orang yang berhak menilai kita selain diri kita sendiri. Lu sok banget. Sumpah lu cringe banget. Bullshit, Joy. Jadi sedikit pesan bagi kalian yang masih sekolah ataupun masih muda ya, jangan lupa berekspresi se-ekspresif mungkin kayak Chitosis aku ini. Jangan lupa terus eksplorasi, jangan lupa terus mengembangkan diri kalian gitu loh. Tapi tentunya harus positif loh ya. Ntar pas aku ngomong gini kalian nanti buat onar di sekolah dan akhirnya kalian jadi sensasi terus kalian ngomong, kata Bang Milio harus se-ekspresif mungkin di sekolah. Tak gampar aja ya. Aku bukan ngajarin kalian jadi anak tawuran atau apapun, tapi aku cuma bilang jadilah orang yang se-ekspresif mungkin di masa muda kalian. Ya aku juga gak pengen kalian ada penyesalan kayak aku gini ya. Kembali lagi ke review. Kok tadi malah jadi sesi curhat? Untuk masalah romance aku masih belum dapat karena mungkin memang dari anime ini sendiri menggunakan pacing yang agak lambat ya. Tapi percayalah, pacing yang lambat ini beneran bisa kalian nikmati kok. Karena memang pacing yang lambat ini ditemani dengan karakter-karakter development. Misalnya Kenta ini ya, yang beneran aku boleh jujur nih, karakter developmentnya glow up banget coy. Dari yang awalnya gembok gitu, terus gak pede, terus akhirnya jadi orang yang pede. Ya at least dari segi body juga lebih sehat gitu. Gila, bisa ada di lingkungan yang suportif kayak Kenta ini merupakan sebuah sebuah anugerah juga ya menurutku ya. Tapi kembali lagi bahwa anime ini akhirnya berkata kalau semua orang itu juga punya peluang yang sama untuk mendevelop diri mereka sendiri. Nah, untuk masalah visual sebenarnya aku nggak ada masalah. Dari pewarnaan juga colorful gitu, tapi masih kontras gitu, gak terlalu sparkling sampai epilepsi gimana gitu ya. Dari desain dan animasi karakter juga stabil gitu. Nah, masalahnya di sini aku gak tahu alasan kenapa pihak tim produksi ini sendiri itu memilih untuk break sampai Desember. Karena kalau kalian ingat, anime ini kan sempat break sampai Desember karena perbaikan kualitas. Tapi jujur, aku gak ngerti perbaikan kualitas apa yang dilakukan. Karena kalau aku bandingkan dari visualnya sebelum mereka break sama sesudah mereka break, itu gak ada bedanya sumpah. Kayak dari awalnya aja itu anime ini udah bagus aja dari segi visual gitu. Kayak gak ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Apakah mungkin karena Kadokawa suka ngasih libur studionya? Gak tahu lagi. Tapi katanya sih rumornya kayak gitu ya. Dari visual opening dan ending juga menurutku ini juga mewah banget. Terutama di endingnya ini kita bisa merasakan kalau Chitosis aku ini sedang menggapai seseorang gitu loh. Mungkin dari itu bisa jadi alasan kenapa Chitosis aku ini didesain menjadi karakter yang populer ataupun keren gitu ya. Untuk sound dari scoring sayangnya nggak ada yang enak dari aku. Untuk opening dan ending ini beneran enak-enak banget. Kerasa banget pengalaman masa SMA-nya. Beneran sehidup itu pengalaman masa muda yang disajikan dari anime ini sendiri. Ya, jadi segitu aja review anime Chiramune versi channel ini. Overall ini adalah experience nonton anime romance harem yang beneran beda banget. Gak melulu tentang romance, tapi juga tentang masa muda kalian yang penuh warna. Dan aku beneran bisa rekomenin ini banget ke kalian, bagi kalian yang lagi nyari anime romance yang sangat beda dari anime lainnya. Dan sedikit tambahan aja, metafora yang dipakai di anime ini sendiri membuat kalian semakin menyatu ke animenya sendiri. Jadi beneran kayak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karakter-karakter di anime inilah. Tapi bagaimana menurut kalian tentang anime ini sendiri? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan segitu aja video hari ini. Bila kalian pengen support aku, kalian bisa bantu subscribe ke channel ini sendiri. Jangan lupa pantengin aku terus di TikTok dan Instagram. Dan segitu aja dari aku hari ini. Di sini Milios Production. See you again next video and stay healthy. Bye. Salah. Bye. Aduh.